Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang strategi-strategi pemecahan masalah berdasarkan hasil telaah artikel yang ditulis oleh Syahlan, Pendidikan Matematika FKIP, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, yang diterbitkan dengan judul 10 strategi dalam pemecahan masalah matematika yang dipublish di Indonesian Digital Journal of Mathematics and Education, volume 4, nomor 6 tahun 2017. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan salah satu dari 5 tujuan pembelajaran matematika. Menurut NCTM tahun 2000, ada 5 tujuan menjadi fokus dalam kemampuan belajar matematika. Yang pertama, kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua, kemampuan penalaran dan pembuktian. Ketiga, kemampuan koneksi. Dan yang keempat, kemampuan komunikasi. Dan yang kelima, kemampuan representasi. Masalah dalam matematika adalah suatu pertanyaan yang menggugah kita sehingga menjadi tertantang untuk menyelesaikannya. Menggunakan segenap pengetahuan, konsep dan prinsip matematika yang telah dimiliki sebagai dasar dalam membentuk konsep baru hingga dapat diselesaikan. 4 tahap yang harus dilakukan siswa untuk menyelesaikannya. Masalah yang diberikan yaitu: yang pertama, memahami masalah, understanding the problem, dan yang kedua, merencanakan cara penyelesaiannya, devising a plan. Yang ketiga, melaksanakan rencana yang telah dibuat, carrying out the plan. Yang keempat, melihat kembali seluruh proses yang dilakukan atau looking back. Untuk melaksanakan keempat tahap penyelesaian masalah ini dibutuhkan ketelitian dan kesabaran. Tahap pertama yang harus dilakukan siswa adalah menentukan hal-hal yang diketahui dengan tepat dan apa yang harus diselesaikan. Untuk itu, siswa terkadang perlu mempresentasikan masalah tersebut ke dalam bentuk gambar, tabel maupun notasi matematika. Selain itu, mengetahui apa yang harus diselesaikan membantu siswa mengetahui arah yang menjadi tujuan penyelesaian masalah tersebut, sehingga memudahkan siswa membuat rencana penyelesaian dengan menetapkan strategi yang tepat. Tahap kedua yang harus dilakukan adalah mencari alternatif jawaban yang mungkin dapat digunakan untuk penyelesaian masalah tersebut. Pada tahap ini, kreativitas pengetahuan terkait masalah, mental belajar, dan konsentrasi siswa sangat dibutuhkan untuk menentukan berbagai cara penyelesaian masalah. Pemilihan strategi ini umumnya disesuaikan dengan masalah yang diajukan. Beberapa cara lebih efektif dibandingkan cara lain pada suatu masalah. Namun, pada masalah lainnya, cara tersebut malah tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, harus jeli dalam memilih strategi yang tepat dan cocok digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Tahap ketiga adalah melaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Tahap ini cukup mudah dilaksanakan karena yang dibutuhkan hanyalah kesabaran. Prosedur yang telah ditetapkan dilakukan menurut aturan-aturan yang berlaku. Peran guru pada tahap ini sangatlah penting dalam membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Berbagai pertanyaan yang dapat diajukan guru untuk membantu siswa menemukan arah penyelesaian masalah dengan benar, dan juga sebagai upaya untuk memberikan umpan balik kepada siswa. Alternatif penyelesaian masalah yang dibuat siswa belum tentu merupakan konsep yang formal. Untuk itu, pada tahap terakhir yang keempat ini, siswa diajak untuk melakukan penyelidikan terhadap semua prosedur penyelesaian masalah yang dibuat. Berdasarkan hal tersebut, siswa akan dapat menghubungkan konsep-konsep yang diketahui dengan konsep lainnya sebagai pengetahuan yang baru, serta dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Strategi pemecahan masalah matematika. Langkah kedua dalam memecahkan masalah adalah merencanakan strategi yang efektif. Fosamenther pada tahun 1998 menyatakan ada 10 strategi yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah. Yang pertama adalah menyelesaikan masalah secara mundur atau dari belakang. Masalah rutin umumnya dimulai dari konsep awal dan siswa ditugaskan untuk menyelesaikannya. Nah, di sini, bagaimana jika sebaliknya?
diberikan jawaban akhirnya untuk mendapatkan nilai-nilai awalnya. Nah, untuk menyelesaikan masalah seperti ini, maka siswa dapat menyelesaikannya secara terbalik pula, di mana siswa bergerak mundur ke belakang untuk mendapatkan hasil-hasil awalnya. Yang kedua adalah menemukan pola. Matematika merupakan konsep yang teratur dan memiliki pola yang tetap, sehingga beberapa masalah matematika pastilah akan mengandung pola-pola yang kemudian dapat dikembangkan menjadi konsep matematika yang utuh. Oleh karena itu, harus diteliti permasalahannya dan menyatakan pola tersebut untuk membentuk konsep matematikanya. Yang ketiga adalah mengubah cara pandang terhadap masalah. Suatu masalah dapat dipandang dari berbagai sudut pandang seseorang, sehingga masalah itu dikatakan bernilai relatif atau dapat dijadikan mudah atau sebaliknya dapat menjadi sulit. Demikian pula halnya dengan masalah matematika. Jangan hanya terpaku pada satu konsep saja, sehingga tidak terjebak. Dengan mengubah sudut pandang, akan ditemukan konsep lain yang sembunyi dan memungkinkan untuk menyelesaikannya dengan mudah. Yang keempat adalah menggunakan analogi atau pengadaian sederhana. Karena matematika itu merupakan konsep yang teratur dan memiliki pola yang tetap, maka kita dapat menggunakan pengadaian sederhana untuk mengungkapkan konsep yang umum dari konsep yang khusus atau sebaliknya. Pengadaian dapat mengungkapkan pola khusus sehingga memungkinkan membuat konsep yang umum. Kemudian yang kelima adalah menggunakan atau mempertimbangkan kondisi yang ekstrim. Nah, maksudnya di sini, beberapa masalah yang terjadi terkadang lebih mudah dipahami jika kita mengasumsikan dalam kondisi paling ekstrim. Jika perlu meniadakan kondisi tersebut. Misalkan saja suatu hal yang terjadi dianggap berada pada kondisi awal atau pada titik nol, atau bahkan dapat juga dianggap sebagai kondisi yang mustahil. Dengan mengasumsikan secara demikian, maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Yang keenam adalah membuat gambaran. Nah, masalah yang terjadi dapat diilustrasikan dalam bentuk lain, seperti gambar, grafik, tabel, yang bisa mempermudah kita untuk menentukan penyelesaiannya. Dengan bantuan gambar, grafik, dan tabel tersebut, kita dapat menyusun pola yang tepat sehingga informasi yang diperoleh lebih berarti. Kemudian yang ketujuh adalah melakukan uji coba atau trial and error. Beberapa masalah dalam kehidupan sehari-hari dapat diselesaikan dengan melakukan uji coba, seperti misalnya membuat warna tertentu menggunakan campuran warna dasar. Strategi ini mungkin bukan termasuk dalam prosedur matematika, namun konsep seperti ini dapat digunakan untuk memisahkan masalah tertentu yang penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama. Jika diselesaikan secara matematika atau jika penyelesaiannya menjadi lebih rumit, uji coba yang digunakan haruslah menggunakan pemikiran yang baik. Setelah melakukan uji coba, jika hasilnya gagal, dapat dilakukan uji coba lainnya hingga dapat diselesaikan. Yang kedelapan adalah mempertimbangkan segala kemungkinan. Strategi ini hampir sama dengan prinsip yang digunakan dalam kegiatan uji coba atau trial and error. Perbedaannya adalah ketika terdapat kemungkinan lain yang dapat dijadikan jawaban, maka kita harus melakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan tersebut. Kemudian yang kesembilan adalah mengorganisir data. Suatu masalah umumnya disertai oleh beberapa informasi penting yang menuntun kita kepada jawaban yang dikehendaki. Nah, salah satu strategi yang dapat kita gunakan adalah mengorganisir data tersebut, mengolahnya, dan menyatakan sebagai suatu kesimpulan yang pasti. Nah, yang ke-10 adalah menggunakan alasan logis. Terkadang suatu masalah memiliki banyak kemungkinan jawabannya. Namun, tidak semua jawaban tersebut dapat dinyatakan sebagai jawaban karena alasan yang logis. Untuk itu, kita harus
mempertimbangkan kemungkinan jawaban yang ada berdasarkan alasan yang logis. Nah, oleh karena itu, dalam menyelesaikan permasalahan matematika, maka kita harus menggunakan strategi yang tepat. Karena strategi yang tepat memungkinkan kita untuk mencapai tujuan secara efisien. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.